Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ayolah ikhwah wal akhwat, pendengar Lihat TV rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberikan waktu luang, dan nikmat kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan tahun ini. Yang mana para ulama salaf dahulu ketika mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, mereka sangat antusias. Saking senangnya mereka ketika ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan sebelum datang ke bulan Ramadan agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa lagi selama 6 bulan setelah berlalunya bulan Ramadan agar amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, sebuah asar yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, kana salaf rahimahumullah yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Dahulu para ulama salaf rahimahumullah, mereka berdoa selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Dan mereka berdoa selama 6 bulan setelah bulan Ramadan agar amalan yang mereka lakukan bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah wal akhwat, pendengar Lihat TV rahimani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama, ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam beserta dalilnya. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, berdakwah dengan ilmu. Dan yang keempat, bersabar atas gangguan dalam dakwah. Perkara yang pertama, ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu yang berasal dari Allah, Rasulnya, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu yang benar adalah ilmu yang berasal dari para salaf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu adalah yang berasal dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Apabila bukan berasal dari salah seorang mereka, maka itu bukanlah ilmu. Dan ilmu yang pertama adalah ilmu mengenal Allah, yakni kita mengenal Allah Azza wa Jalla dengan hati, dengan pengenalan yang mengharuskan adanya penerimaan, kepatuhan dan ketundukan terhadap syariat-syariat Allah. Dan dalam mengenal Allah ini ada 4 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, iman tentang adanya Allah, yakni kita harus mengimani bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman tentang rububiyah Allah. Kita harus yakini bahwasanya Allah adalah zat yang telah menciptakan kita, telah memberikan rezeki kepada kita, dan telah mengatur segala alam semesta. Dan tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang diakui oleh orang-orang musyrik Makkah dahulu. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka semua sepakat menjawab Allah. Akan tapi ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, diajak untuk menyembah hanya kepada Allah saja, dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan, mereka menolaknya. Oleh karena itu, apabila ada orang yang hanya bertauhid dengan tauhid rububiyah saja, maka pada hakikatnya tauhidnya sama seperti tauhid orang-orang musyrik dahulu. Kemudian perkara yang ketiga, iman tentang uluhiyah Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Dan yang terakhir, iman tentang asma wa sifat Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah lagi terpuji. Dan kewajiban bagi kita adalah mengimani dan menetapkannya.
Tidak boleh bagi kita merubah maknanya, menanyakan bagaimananya, menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak boleh bagi kita meniadakannya. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita mengenal beliau dengan pengenalan yang mengharuskan adanya penerimaan terhadap apa yang beliau bawa berupa petunjuk dan agama yang benar, serta kita harus mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan menjauhi apa yang beliau larang. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelantara antara kita dengan Allah dalam hal risalah. Dan mengenal beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Dan tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita mengikuti seseorang akan tapi kita tidak kenal orang yang kita ikuti tersebut? Maka itu adalah hal yang tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, ilmu yang ketiga adalah mengenal agama Islam, yang mana kita semua sudah memeluk agama Islam sejak kita dari kecil dahulu. Akan tapi selama kita bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun kita memeluk agama Islam, apa yang kita ketahui tentang agama Islam? Ketahuilah bahwasanya agama Islam mewajibkan pemeluknya untuk beragama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Tidak boleh kita beragama dengan taklid, ikut-ikutan orang banyak, ikut-ikutan nenek moyang. Akan tapi wajib bagi kita untuk beragama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang kedua yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah al-amalu bih, yaitu mengamalkan ilmu, yakni mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan ini berupa iman kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepadanya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai orang-orang Nasrani. Dan barang siapa yang berilmu akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah umat Islam, maka padanya ada keserupaan dengan orang Nasrani. Dan orang yang rusak dari ulama umat Islam, maka padanya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan, karena orang Nasrani mereka beribadah tanpa ilmu, sedangkan orang Yahudi mereka mengetahui kebenaran, akan tapi mereka berpaling dari kebenaran tersebut. Mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Banyak dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran, Sunnah, yang menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan ilmu. Dan banyak pula dalil-dalil yang menjelaskan tentang ancaman keras bagi orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, orang alim senantiasa dia dikatakan bodoh sampai ia mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkan ilmunya, maka dia barulah menjadi orang alim yang sebenarnya. Karena seseorang memiliki ilmu, akan tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Sebab tidak ada perbedaan antara dia dengan orang bodoh, yakni karena mereka sama-sama tidak mau beramal. Maka hendaknya ayuhal ikhwah wal akhwat, pendengar yang TV rahimallahu yakum, hendaknya seorang muslim dan muslimah itu tahu pentingnya mengamalkan ilmu, dan bahwasanya seseorang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu kelak di hari kiamat akan menjadi ancaman baginya. Hal ini sangat penting oleh ikhwah wal akhwat, karena ilmu syar'i yang sudah kita pelajari selama ini adalah untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dihafalkan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti umatnya agar mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, agar mengamalkan juga ilmu yang sudah dipelajari. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afdah, wa 'an ilmihi fima fa'al, wa 'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, wa 'an jismihi fima ablah." Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya umurnya untuk apa ia habiskan,
ilmunya apa yang telah dia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dari mana ia habiskan, dan tentang tubuhnya, capeknya, letihnya, untuk apa ia gunakan. Ayo ikhwah wal akhwat, para pendengar Riyadh TV rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian hal ketiga yang perlu dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah ad-da'watu ilaih, yakni berdakwah dengan ilmu, yakni berdakwah atau mengajak manusia kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat Allah, yakni mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Karena orang yang berdakwah atau mengajak manusia selain atau kepada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka pada hakikatnya dia termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Seorang tabi'i bernama Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah pernah menafsirkan, atau ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang mana Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha," dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi, sedangkan mereka saat itu tengah berada di dalam kerusakan. Mereka telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi, orang-orang jahiliyah dahulu. Lalu Allah Ta'ala memperbaiki keadaan mereka dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, barang siapa yang berdakwah atau mengajak manusia kepada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya dia termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ayo ikhwah wal akhwat, para pendengar Riyadh TV rahimani Allah wa iyyakum. Dalam dakwah, hendaknya seseorang harus memiliki ilmu terlebih dahulu, sehingga dakwahnya terbangun di atas ilmu dan keyakinan yang kuat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, jalan yang aku dan orang-orang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, orang yang ingin berdakwah, seorang dai apabila ia ingin berdakwah, hendaknya dia mengetahui 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama, dia mengetahui ilmu syar'i. Yang kedua, dia tahu bagaimana cara berdakwah. Dan yang ketiga, dia tahu bagaimana keadaan orang yang akan didakwahkan. Yang pertama, seorang yang ingin berdakwah, dia harus mempelajari ilmu syar'i terlebih dahulu. Dia harus mempelajari ilmu agama. Dia harus menguasai bidang-bidang dalam pelajaran agama. Dia harus menguasai fikih, usul fikih, kemudian tafsir, usul tafsir, dan paling penting dia harus menguasai bahasa Arab. Kemudian yang kedua, dia harus tahu bagaimana caranya berdakwah. Dia harus tahu bagaimana para nabi dan rasul dahulu ketika dakwah bagaimana. Dan yang ketiga, dia harus tahu bagaimana keadaan orang yang didakwahkan. Dia harus tahu apa yang pertama kali disampaikan dalam dakwah. Dan yang pertama kali yang harus disampaikan dalam dakwah adalah dakwah tauhid, dakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Ini adalah dakwah para nabi dan rasul dahulu. Karena berdakwah pada Allah adalah tugasnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, dan jalannya orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah berkata dalam kitab Hasyiah Thalathat Usul, tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah berdakwah di jalan Allah, berdakwah kepada kebenaran, pada jalan lurus. Karena setiap para nabi dan rasul, mereka berdakwah mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian setelah itu, dia memulai dengan mengajarkan hal-hal yang penting dari syariat Islam. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Maka seorang yang tidak berilmu tidak boleh hukumnya berdakwah. Karena dakwah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang berilmu saja. Dan dakwah hukumnya fardhu kifayah. Ayol ikhwah wal akhwat, para pendengar Riyadh TV rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian
Yang terakhir, yang keempat, hal yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah as-sabru 'alal adzafi, yakni bersabar atas gangguan di dalam dakwah. Sabar dalam artian menahan diri dari apa-apa yang diharapkan oleh Allah. Sabar dalam artian menahan agar tetap melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dan sabar dalam artian menahan dari perbuatan murka dan berkeluh kesah terhadap takdir-takdir Allah. Karena orang yang mengamalkan agama Islam dan berdakwah di jalan Allah, maka pada hakikatnya dia telah menempati kedudukan para rasul dan berdakwah. Karena dalam dakwah dia akan menghalangi manusia dari mengikuti syahwat mereka, hawa nafsu mereka, dan keyakinan mereka yang batil. Maka ketika itu mereka pasti akan mengganggunya. Oleh sebab itu, hendaklah dia bersabar dan mengharap ganjaran pahala dari Allah. Karena diganggunya orang-orang yang berdakwah pada kebaikan itu adalah di antara tabiat manusia. Itu adalah hal yang pasti terjadi kecuali orang-orang yang Allah berpetunjuk. Lihatlah firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-An'am. Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahu nasruna. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu Muhammad. Akan tetapi mereka tetap sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datangnya pertolongan Allah kepada mereka. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada satupun jalan kebaikan melainkan di sana pasti ada setan yang berusaha menghalangi orang yang akan menempuhnya. Oleh karena itu, ayolah ikhwah wal akhwat, para pendengar yang tifu rahimallahu iyyakum, hendaknya bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah, dia tetap bersabar ketika berdakwah, ketika mengajak manusia kepada kebenaran. Lihatlah contoh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Taif bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ketika beliau berdakwah di Taif, apa reaksi orang-orang Taif? Mereka menolak dakwah Nabi, mereka mengusir Nabi, mereka memukuli Nabi, melempari Nabi dengan batu hingga Nabi Muhammad SAW berlumuran darah. Akan tapi apa balasan Rasulullah? Apakah Rasulullah membalas pelakuan mereka? Apakah Rasul mendoakan keburukan kepada mereka? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW maafkan mereka. Rasulullah SAW bahkan mendoakan mereka, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Oleh karena itu, wajib bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah atau orang yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.